Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, baknya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah. Di ujungnya, wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji. Semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, salatnya karena Allah, infaknya karena Allah, merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Ghaya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi ba yang ketiga. 1 tadi ghaya, kedua istighraq, yang ketiga ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel, yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda, silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir Allahu Akbar, tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar, tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas.
Allahu Akbar, status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas. Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari, 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum, ini memang minum ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah. Mau minum pakai tangan kiri pun rasanya nggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya sama dengan proses begini. Mencari nafkah, bekerja, dari di jalan, dari baca, berpakaian. Kalau semua dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Gak mungkin. Gak mungkin mau terima proyek yang haram, itu mustahil. Mustahil ikutan tender yang haram, mustahil. Mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa dilihat Allah. Dan merasa diawasi, jadi mustahil. Dusta itu mustahil. Bohong itu mustahil, korupsi mustahil, nyogok gak mungkin. Bukan karena perkara takut orang lihat, karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu, bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota, di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta, Anda bayangkan. Lewat kambing gurun unta, kambing gurun unta, kambing gurun unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lewat padang pasir, kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing, ditanya oleh Umar, diuji. Kata Umar, saya mau beli sebagian dari kambingmu itu. Kata orang ini bukan punya saya, punya tuan saya. Punya tuan saya. Kata Umar, tuanmu kan gak ada di sini. Ini padang pasir yang luas. Orang yang gak ada. Beli aja, bilang dimakan serigala. Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? Idzan fa'ain Allah. Bayangkan penggembala saja. Di padang pasir yang orang yang gak ada. Yang gampang saja bilang ini dimakan serigala. Dapat keuntungan banyak gitu. Ya, luar biasa. Yang dia katakan pertama kali. Bukan sekedar menolak, gak mau takut ketahuan sama tuan, takut ketahuan sama pemiliknya, takutnya tidak. Pertama kali jawaban yang keluar, idzan aina Allah. Lalu Allah di mana? Allah di mana? Demi Allah saya katakan hakul yakin kalau setiap muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lurus, damai, tenang, tentram dan baik semua urusan kehidupan. Gak ada penipuan dalam perdagangan. Gak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan. Tidak ada kecurangan. Tidak ada keburukan. Semua baik. Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru huruf ba. Baru ba. Coba tiap hari kita baca itu. Satu huruf ini aja. Mohon maaf ya. Selama hidup kita udah diamalin belum? Satu huruf ini aja. Ayo suami sama istri. Berapa kali berkata hal-hal yang tidak tepat. Istri terhadap suami. Berapa kali menerangkan sesuatu yang tidak tepat. Anak pada orang tua kepada anak. Walaupun hal-hal yang ringan. Papa mau permen. Nanti papa beliin 1 truk. Kapan truknya datang? Ini huruf ba saja 1 gitu. Anda menuntut banyak dari Allah. Tapi Allah meminta kita mengamalkan 1 huruf aja. Kita gak maksimal. Coba lihat tuntutan kita setiap hari. Ya Allah lancarkan usahaku. Ya Allah luluskan dalam kuliahku. Ya Allah mudahkan pernikahanku. Ya Allah berkahi hartaku. Ya Allah lancarkan pekerjaanku. Banyak yang diminta, sembuhkan aku. Kata Allah aku berikan semuanya. Amalin 1 aja huruf ba. Ba.
Ketika benar mengerjakannya, ismun, bimakna sumuun, bimakna raf'un, terangkat, dimuliakan, ditinggikan. Ketika benar mengamalkannya, maka Allah akan berkenan meninggikan derajat kita, memuliakan kita pada semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Syaratnya satu, kerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatul uluhiyah wal ubudiyah, al-ma'budu bil haqqi awil haqqil ma'bud. Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan dua sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ini Tuhan saya, Allah. Gambarannya begini, maaf ya, gambarannya begini. Pimpinan saja, pimpinan di kampus, rektor mengawasi ujian Anda serius. Pimpinan di kantor, mudir, direktur utama mengawasi Anda begitu serius. Pengawas saat Anda bekerja, maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang yang mengawasi kita bukan makhluk lagi. Pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah, Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poinnya. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah yang mengawasi saya nih, bukan yang lain. Di saat bekerja rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya nggak peduli ada manajer, nggak ada direktur, terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor, terserah. Yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas, ini perkaranya ringan nih, ya. Kelihatannya sedikit kecil, ringan, tapi dampaknya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi. Yang kedua, sifat ubudiyah. Ini yang sering gagal di sini. Haqqul ma'bud wal ma'budu bil haqq. Yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, siapa dia? Allah. Sifat dari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi. Jadi kalau mau minum, bukan sekedar minum. Niatkan karena Allah sebagai ibadah. Kalau mau makan, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Mau berpakaian, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang berpakaian yang niatnya ibadah, gak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, ya. Coba deh ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya gak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? Kok bisa ke masjid pakai mukena ditutup, keluar dari situ pakai rok lagi? Ustadz lihat, tidak. Cuman ya gimana gitu. Ya. Kebayang nggak? Pernah menemukan yang seperti itu? Tuh. Ya kok bisa gitu kan? Di luar pakai rok, begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya. Kenapa Pak? Ibu kenapa ditutup? Mau sholat Pak. Terus kalau sholat ditutup, iya. Kenapa? Kan menghadap Allah. Lalu Allah itu cuma ada di masjid. Allah cuma ada di musola. Idan fa'in Allah. Sholat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah. Makanya disebut sholat. Coba lihat sini. Fokus. Kelihatan nggak? Enggak. Nih sholat. As-salah. Ini. Lihat baik-baik ya, fokus dikit saya terangkan agak panjang. Ini asal katanya, kalau kita gali ke dasar-dasar yang paling awalnya, ini nanti dari kata silatun, as-silah. Kata kerjanya dari wasala, yasilu, silatan, wasalatan. Sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Silah, sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini? Silaturahim. Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim.
Silah itu sudah erat. Ya, silaturahim hubungan kasih sayang yang erat. Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa, bukan. Kalau kumpul menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul tertawa, wajar orangnya pun ada. Silaturahim itu kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang, apakah dia masih mendoakan Anda? Apakah masih mengingatkan Anda dalam kebaikan? Akhi besok taklim ya, akhi malam tahajud ya. Kemudian Anda doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah sayangi sahabat saya. Ya Allah kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga. Ya Allah jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim, silah hubungan yang erat, yang tak terputuskan dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah, kapanpun, dimanapun tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu bukan cuma di masjid, nggak ada sekat tempat dimanapun tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid ingat Allah, maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Nggak akan dia sombong. Dan gak akan pernah tertukar sendal. Betul. Karena dia ingat Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Allah tuh. Saya memohon semua kemuliaan darimu. Begitu keluar pakai sendal, gak akan tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan punya saya. Mirip. Ya Allah, maaf. Pakai lagi. Jelas ya? Nah, itu namanya. Karena itu orang mengatakan as-salah itu doa. Ad-doa, as-salatu ya doa. Pengertian fikih. Salat itu doa. Karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyambung. Karena itu di fikih disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah, hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid, dari mulai rok mini, kemudian pakai mukena ditutup, keluar masjid dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama dengan ikhwan. Ke masjid antum ini, nyembah Allah, fokus, khusyuk. Keluar dari masjid, maksiat lagi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penilaian yang ritual itu. Di selesai ritual, keluar masih ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah sholat itu. Tadi yang saya terangkan maknanya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Maka jika engkau telah selesai mengerjakan sholat, فَاذْكُرُ اللَّهِ Maka sholat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah. Maka ingatlah Allah. Qiyaman saat berdiri. Jadi kalau orang benar sholatnya, selesai sholat berdiri yang diingatnya Allah. Wa qu'udan, duduk. Anda ke musola di kantor, balik dari ke musola, balik lagi ke meja. Duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik. Fadhkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ngerjain proyek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dicek oleh supervisor, di komputernya astagfirullah semua. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda kerjakan itu, Anda ingat Allah, maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah, sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, dua poin itu hadir gak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini gak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal semuanya akan berkah.
Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid? Sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda. Di rumah ada nggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada nggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah yang di situ nggak pernah dipakai ibadah, cari. Mulai sekarang pulang pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisab itu nggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Jadi gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ, kopernya pernah umrah tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya, ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Ar-Rahmanir Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada A, gak ada U. I. Silahkan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Hah? Ar-Rahman itu na'at. Awas. Na'at kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahu sifat mausuf, na'at man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah. Di na'atnya Ar-Rahman. Sifatnya Ar-Rahman, mausufnya Allah. Dan sifat mausuf gak terpisahkan. Paham? Tidak. Gak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya. Yang disifati itu Allah. Sifatnya Ar-Rahman. Plus Ar-Rahim. Sifat dengan yang disifati gak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman gak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam lafaz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah. Uluhiyah, kemudian ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Contoh. Nah, dituliskan ini. Karena diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kemudahan, berkah, memberikan kekuatan dunia. Tapi poin terbesarnya, begitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahala akhiratnya. 10 poin. Maka saat pulang ke akhirat nanti, dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah. Sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi, disebut dengan Rahim namanya. Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Jelas sampai sini? Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini, pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Benar. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih cepat. Bu, ada saingan di sini. Ya kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita.